Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mr. Darmes, saya udah 2 kali ketemu beliau selama di kampus. Yang kami hormati dan salam kenal Pak Tommy. Mudah-mudahan saya bisa berkunjung ke Lab UI. Yang kami hormati juga Pak Indra Gunawan. Ini Prof. Igun harus panggilannya ini. Karena sudah ngumpulin kita untuk acara ini. Sebenarnya ini acaranya katanya ngopi-ngopi bareng, nyantai. Tapi kayaknya serius banget ini. Ngeri kita jadinya nih. Ya, jadi Alhamdulillah seperti yang diamanahkan oleh Pak Indra Gunawan, kita dikasih judul untuk disinfektan peralatan kesehatan yang ada di rumah sakit. Nah, pada saat ini juga saya ingin informasikan bahwa sebenarnya di zaman COVID ini banyak hal-hal yang membuat kita bingung, membuat kita takut, membuat kita tidak tahu harus berbuat apa mengenai kegiatan-kegiatan yang terutama berhubungan dengan disinfektan. Nah, seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama, Mr. Darmes, dari EKRI, itu adalah hal yang kalau dilakukan secara detail, maka pemutus mata rantai infeksi itu bisa dilakukan oleh kita semua, baik oleh rumah sakit, teman-teman dari cleaning service, teman-teman dari medis, teman-teman dari non medis, dari mulai pengunjung, security sampai semua unit. Seperti kita lihat juga tadi, proses dari sterilisasi secara umum juga sudah disampaikan oleh Pak Tommy. Untuk Pak Indra, slide-nya dari saya pada di Pak Indra nih. Saya tunggu belum tampil-tampil ini Pak Indra. Dari saya aja nggak apa-apa. Ya udah, ini belum tampil ya Pak. Nah, ini udah new update udah. Oh, sudah tampil? Udah. Coba saya lagi. Coba. Ah, gitu. Hilang lagi Pak. Hilang lagi, saya ulang lagi. Coba. Sudah. Ya, siap. Nah, iya. Terima kasih Pak Indra. Jadi awalnya kita juga tadi sudah disampaikan. Saya tertarik juga dengan disampaikan oleh Pak Tommy bahwa saya juga sudah memiliki alat yang disampaikan tadi oleh Pak Tommy, bahwa alat sterilisasi menggunakan hidrogen peroksida itu juga sudah kami lakukan di Rumah Sakit Cengkareng. Nah, seperti juga tadi disampaikan juga oleh Pak Tommy, ada satu news tentang di Arab Saudi desinfektan menggunakan O3 atau ozon. Salah satu hal yang buat kita juga melihat bahwa sterilisasi dan disinfektan itu adalah pintu pertama agar kita bisa yakin bahwa ruangan yang kita masuki, alat yang kita pegang itu aman untuk kita sentuh. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada new update bahwa sesungguhnya penelitian itu pasien virus corona bisa mengkontaminasi baik kamar tidur, kamar mandi, namun virusnya bisa hilang setelah disinfektan. Jadi penelitian itu, ketakutan kita yang berlebihan tentang virus corona ini secara umum sudah bisa kita netralisir dengan kita banyak melakukan disinfektan melalui hand sanitizer, atau kita melakukan disinfektan melalui pembersihan menggunakan cuci tangan yang tangan kita. Nah, untuk pada kesempatan ini saya mungkin tidak membahas lebih jauh, tapi secara umum di penelitian di Singapura juga diterbitkan jurnal bahwa pasien coronavirus itu mampu melakukan kontaminasi terhadap kamar tidur dan kamar mandi mereka karena dari apa yang mereka sentuh dan apa yang mereka pegang. Silakan Pak Indra lanjut. Ya, yang saya ambil adalah karena kebetulan saya di DKI Jakarta sudah mendapat protokol dari Gubernur Jakarta yang digabung oleh depan Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah membuat satu pedoman tentang dekontaminasi terhadap permukaan bangunan, media, lingkungan, perabot. Bagi teman-teman nanti yang membutuhkan dokumentasi ini, nanti bisa saya titip ke Pak Indra untuk bisa di-share. Mudah-mudahan mungkin juga di provinsi lain sudah ada yang menerbitkan kebijakan ini. Kebijakan ini sengaja kita ambil dari provinsi agar tertelusur apa yang kita lakukan ini menyambung menjadi satu kesatuan agar SOP-nya ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Mungkin juga yang disampaikan di sini dari Dinas Kesehatan mengambil yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan.
Tapi dari semuanya setelah saya baca merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan pengendalian infeksi, atau yang kita sering kenal di rumah sakit itu adalah PPI. Jadi tim PPI, tim K3, tim sanitasi, mereka bergerak bersama-sama di Dinas Kesehatan untuk membentuk suatu pedoman yang ini pada kesempatan ini akan kita sharing. Lanjut Pak Indra. Enaknya nyuruh-nyuruh S2 gini doang. Oke. Seperti kita tahu, next satu slide lagi Pak, ada yang terlewat nih, yang di belakang setelah pengertian ini. Satu lagi. Nah, yang sebenarnya adalah nanti akan kita bahas proses pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi. Balik lagi Pak Indra. Enaknya nyuruh S2 begini, Mas. Oke Pak, balik yang pertama Pak tadi. Nah ya, secara umum kita mengenal kata-kata dekontaminasi, desinfeksi, dan sterilisasi. Tapi semua kata ini timbul di satu kata yang kita sebut kata dasar adalah kontaminasi. Kontaminasi ini adalah suatu hal yang sering kita dengar, sering kita takutin bahwa sesungguhnya semua orang yang memiliki potensi COVID-19 ini memiliki kesempatan kontaminasi kepada semua yang dia sentuh, semua yang dia jalan dari virus terdekat, dan kita yang tidak tidak menyentuh langsung kemungkinan tidak terkontaminasi. Nah, kontaminasi tadi adalah suatu hal yang kita sama-sama takutkan, makanya kita sekarang menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat dari tenaga kesehatan sampai ke masyarakat sekitar supaya kontaminasi tadi bisa kita cegah. Nah, kontaminasi rupanya dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah dekontaminasi, itu terdiri dari desinfeksi dan sterilisasi. Secara umum sebenarnya apa perbedaan disinfektan dan sterilisasi? Kalau disinfektan itu secara umum, ini kan bahasnya tekstual sekali buat teman-teman yang sudah biasa di rumah sakit sudah paham. Disinfektan itu hanya menghilangkan jumlah mikroba, patogen, virus, bakteri yang hanya bisa membunuh bagian-bagian yang terlihat dan terjamah oleh cairan atau mungkin radiasi sterilisasi. Tapi untuk alat-alat yang bentuknya solid dan tidak bisa ditembus oleh sinar UV, tidak bisa ditembus oleh cairan kimia, butuh satu step lagi yang disebut sterilisasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tommy. Itu masuk ke dalam spora, masuk ke dalam subsel dari alat-alat medis yang disterilisasi. Jadi kalau kita mensterilisasi alat medis menggunakan autoklaf tadi 134 tadi sudah dijelaskan, dari 121 sampai 134 juga dijelaskan, ditambah lagi menggunakan plasma, kalau di tempat kami juga plasma plus hidrogen peroksida atau H2O2 itu digunakan. Tapi untuk disinfektan yang kita bahas adalah disinfektan yang berhubungan langsung dengan kondisi ruangan yang sudah terkontaminasi atau yang kemungkinan kita prediksi terkontaminasi oleh virus COVID-19. Ya, lanjut Pak Indra. Nah, kalau nggak bisa lanjut ya. Nah, secara umum contoh kita ngelihat ada, kalau ngelihat bentuk fisiknya terlihat, contoh ada bekas masker, bekas handscoon, atau ada pasien yang meludah, itu fisiknya bisa kita lihat. Jadi secara umum cairan-cairan tubuh dari yang keluar dari dalam pasien atau bentuk-bentuk bahan yang sudah terindikasi menempel dengan kotoran seperti darah, cairan tubuh, itu secara fisik bisa kita langsung bersihkan. Namun fisik tersebut hanya mengangkat fisiknya, tapi areal tempat fisik itu timbul, kemungkinan masih tersisa mikroorganisme yang menempel pada area tersebut. Maka kita lakukan proses disinfektan. Nah, proses disinfektan ini secara umum bisa digabungkan dengan proses sterilisasi secara istilah. Jadi setelah kita bilang ini alat udah steril belum? Nah, kalau bahasa sederhananya gitu. Tapi kalau kita melihat disinfektan, setelah alat sudah dibersihkan dan sudah atau mungkin masuk ke dalam ranah ruangan COVID-19,
dan kita merasa tidak yakin, masih kita tanya, apakah ruangan ini sudah disterilisasi, apa ruangan ini sudah dilakukan disinfektan, melakukan penyemprotan atau mungkin lain sebagainya. Maka proses ini kadang-kadang tergabung secara tindakan, tapi secara istilah berbeda antara desinfeksi dan sterilisasi. Lanjut Pak Indra. Jadi proses dekontaminasi ini secara umum, kontaminasi kita bagi menjadi dua. Kontaminasi yang ada di rumah sakit itu secara umum adalah seluruh bagian yang ada di alat medis. Jadi kita persempit lagi, yang tadinya melihat secara umum rumah sakit dari mulai pintu masuk sampai pintu keluar. Nah, ini yang kita lihat adalah di seluruh bagian luar alat medis pasti memiliki resiko kontaminasi dari alat medis, dari virus ataupun bakteri. Bagian-bagian alat yang terhubung dengan sistem pernapasan pasien kita sepakat juga, baik dari suction, baik dari ventilator, selang tubing, itu semuanya yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan cairan pasien kita sepakat itu masuk dalam kontaminasi. Nah, selanjutnya adalah filter bakteri filter udara yang digunakan di alat-alat medis, baik itu filter fan yang biasa ada di belakang alat medis, filter-filter yang ada di bagian dalam, itu juga bagian yang harus kita curigai bagian dari kontaminasi alat medis. Seperti yang kita lihat juga di ruang tunggu pasien secara umum, kita tahu pasien-pasien ini banyak yang harus dilakukan proses CT scan. Maka kemungkinan CT scan kita itu akan memiliki potensi kontaminasi sangat besar sekali. Yang sangat penting juga adalah teman-teman yang ada di laboratorium, dari pintu masuk sampai pintu keluar adalah area yang sangat merah, area yang sudah jelas-jelas adalah area yang banyak mengandung indikasi penyebaran atau kontaminasi dari virus atau bakteri. Lanjut, Pak. Ya, secara sederhana nanti akan kita lihat, karena ini jatuhnya bentuk prosedur, kita mesti tahu kira-kira apa aja yang bisa terjangkit. Secara umum, disinfektan itu akan menjangkit dua posisi. Yang pertama tadi, udara, yang kita sudah bahas di permukaan dan makin udara. Nah, untuk udara, banyak yang kita sudah lihat, contoh di gambar ini ada sebuah kamar operasi yang sangat lengkap dengan peralatan medisnya. Ada ya dilakukan proses penyemprotan menggunakan kabut atau mungkin drainage yang kita bisa menggunakan alat yang biasa kita lihat oleh teman-teman sanitasi itu, alat yang biasanya menyemprotkan cairan disinfektan. Secara umum kondisi alat itu tersebut efektif membunuh virus dan bakteri. Kondisinya kenapa di sini saya sampaikan secara efektif, tapi sedikit mengalami kendala di tingkat kelembapan. Jadi ketika sudah dilakukan proses penyemprotan, biasanya yang tadinya udaranya kering karena kita semprot menggunakan cairan, maka tingkat kelembapannya akan naik sedikit, tapi selesai disinfektan itu luruh, maka kembali lagi ke sistem kelembapan ruangan. Dan secara umum isinya menggunakan cairan hidrogen peroksida H2O2 yang sudah kita kecil-kecilkan menjadi atomisasi lebih kecil, partikelnya lebih halus. Perangkat ini kemungkinan untuk digunakan pada ruangan yang susah terjangkau, celah-celah yang susah untuk dibersihkan. Maka di kamar operasi dan beberapa ruangan-ruangan yang besar, biasa menggunakan defensi untuk udara ruangan. Selanjutnya Pak Indra, ini kita sedikit membahas tentang area kontaminasi saja. Selanjut prosesnya nanti akan di belakang. Nah, secara umum, tadi permukaan sudah kita bahas. Dalam menyusun suatu prosedur desinfektan, rupanya ada beberapa hal yang perlu kita sharing. Di sini saya pakai gunakan siklus sederhana tentang manajemen sebuah sistem, di mana di situ disebutkan mengenai material, mesin, metode, agar ketiga-empat hal ini bisa menjaga alat-alat kesehatan, menjaga tenaga kesehatan, memutus mata rantai dari infeksi nosokomial, yang intinya kita bisa menghindari, menghilangkan, bahkan menghentikan COVID-19 di area yang kita lakukan disinfektan. Untuk yang kita tahu petugas. Nah, selama ini, mungkin next Pak Indra, kita selalu memberikan suatu prosedur yang biasanya dibuat oleh di rumah sakit. Namun secara spesifik, siapa yang petugas yang melakukan disinfektan ini menjadi hal yang belum menjadi kesepakatan.
seperti kita tahu banyak kita lihat beberapa di rumah sakit itu tugas disinfektan ini diberikan kepada rekan-rekan cleaning service. Ada juga rumah sakit yang memberikan tugas disinfektan ini oleh rekan-rekan sanitari atau sanitasi yang ada di rumah sakit. Atau kita pernah dengar cashlink. Ada juga yang menyebutnya ini ranahnya K3. Ada juga di beberapa rumah sakit yang melakukan proses ini adalah pembantu perawat. Saya beda-beda di rumah sakit itu ada yang namanya nurse aide, ada yang namanya asisten perawat, ada yang namanya asisten kebersihan, yaitu di masing-masing rumah sakit pasti ada. Atau selanjutnya dibersihkan oleh tenaga IPSRS umum, jadi tenaga teknik yang di beberapa rumah sakit yang memiliki teknisi, ketika alat tersebut mengalami kerusakan, yang mereka belum memiliki tenaga elektromedisnya, dibersihkan oleh tenaga IPSRS atau instalasi pemilihan sarana dan prasarana rumah sakit. Dan terakhir juga, ada juga dilakukan oleh tenaga elektromedis. Nah, penentuan elektromedis ini, karena orang masih berpikir dan kita juga masih merasa bahwa alat medis ini ada ranahnya dari teman-teman elektromedis, di mana tupoksi dari elektromedis adalah tenaga kesehatan yang memiliki STR juga, yang memiliki kemampuan dan kompetensi dari proses perencanaan, pengelolaan alat medis, training sampai penghapusan dipegang oleh tenaga elektromedis. Maka ada berapa juga rumah sakit yang memasukkan tenaga elektromedis sebagai petugas dari disinfektan. Nah, dalam SOP yang nanti akan teman-teman buat atau mungkin dibikin prosedur, masing-masing petugas yang tadi kita sampaikan, baik cleaning service, sanitasi, pembantu perawat, IPS, RMS, atau elektromedis, itu dibagi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kalau tidak, maka akan terjadi yang namanya saling mengandalkan. Oh, ini tugasnya dari perawat, ini tugasnya dari teman-teman elektromedis, ini tugasnya dari cleaning service. Resikonya apabila hal tersebut tidak dijadikan suatu ketentuan yang baku, kemungkinan dilakukan atau tidak dilakukan hal disinfektan sangatlah besar. Contohnya di tempat kami, karena kami juga tenaga elektromedis juga terbatas, kami melakukan kerjasama dengan sanitasi, menyusun dalam bentuk SOP. Teman-teman cleaning service yang ada di ruangan itu tidak melakukan proses ini, tapi dia melakukan proses disinfeksi ruangan, seperti yang disampaikan oleh Mr. Darmes yang dari EKRI tadi. Itu dari ruangan, dari mulai daun pintu, gagang pintu, kamar mandi, kloset, sampai semua tempat tidur, tempat makan, bekas makan, semuanya dibersihkan oleh rekan-rekan cleaning service. Nah, untuk teman-teman sanitari itu bertugas untuk melakukan penyemprotan disinfektan secara parsial sesuai kebutuhan. Contoh, apabila ada tindakan pemindahan pasien dari ruangan rawat inap COVID menuju ruangan CT scan, maka prosesnya itu disinfektan. Area yang dilewati oleh proses transfer pasien tadi, itu dilakukan disinfektan oleh rekan-rekan sanitasi yang bekerjasama dengan cleaning service. Di mana juga teman-teman sanitasi juga tidak banyak di rumah sakit, jumlahnya terbatas. Mereka melakukan training dan edukasi kepada rekan-rekan cleaning service untuk melakukan proses-proses disinfektan. Adapun teman-teman pembantu perawat yang ada di rumah sakit, itu biasanya juga kita libatkan dan kita masuk ke dalam prosedur itu untuk alat-alat yang digunakan, alat ruangan COVID, selesai digunakan dan itu harus dikeluarkan dari ruangan, contoh mengalami kerusakan, maka kita minta secara umum alat-alat tersebut dilakukan disinfektan secara fisik dan barang yang muncul seperti ada bekas darah, yang kedua ada pas suntikan, kapas, dan lain sebagainya. Setelah itu dibersihkan dan tidak adalah barang-barang pasien yang tertinggal di alat tersebut, maka alat tersebut nanti masih dilakukan disinfektan, dipindahkan ke ruangan lain untuk bisa dilanjutkan proses selanjutnya oleh teman-teman dari IPSRS atau dari elektromedis. Nah, di beberapa rumah sakit, saya sudah melakukan sedikit semacam survei pribadi ke beberapa rumah sakit yang ada di Jakarta, yang ada di Aceh, yang ada di sekitarnya. Jadi ada beberapa rumah sakit yang melakukan proses ini. Jadi tenaga elektromedis tidak masuk ke ring 1 alat-alat yang langsung dibersihkan. Jadi selesai dibersihkan oleh tim disinfektan, seperti dari cleaning service, ada sanitasi, maka alat tersebut akan ditempatkan di zona hijau. Dan zona hijau itu
cukup tenaga elektromedis menggunakan APD level 1. Tapi cleaning service, sanitasi, pembantu perawat yang di level yang di ring 1 atau yang langsung bersentuhan dengan pasien dan ruangan COVID menggunakan APD utuh. Jadi APD yang digunakan seperti yang digambar, itu APD yang digunakan untuk rekan-rekan yang masuk ke ruangan COVID yang langsung melakukan desinfektan. Namun ada beberapa kegiatan juga alat-alat medis yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman cleaning service, sanitasi atau perawat dan harus dilakukan oleh teman-teman elektromedis, maka teman-teman elektromedis akan masuk ke dalam ruangan COVID, menyiapkan alat tersebut untuk dilakukan perbaikan, menggunakan baju hazmat, menggunakan cairan disinfektan. Setelah alat ini sudah dilakukan proses disinfektan, maka akan kita kirim ke ruangan zona hijau untuk selanjutnya dilakukan proses perbaikan atau proses pembersihan selanjutnya. Selanjutnya Pak Indra, nah tadi kita sudah bahas tentang man atau mungkin orang yang pelaksana. Selanjutnya adalah metode. Nah, metode yang digunakan adalah material yang digunakan adalah material yang mungkin selama ini kita tahu di awal-awal COVID itu naik daun, sudah mulai booming, kita akan sulit sekali mencari yang namanya cairan disinfektan. Kita sulit sekali mencari namanya hand sanitizer. Kita juga bahkan kesulitan juga mencari N95 dan lain sebagainya. Maka itu disinfektan yang kita lihat juga banyak rumah sakit yang di awal-awal COVID ini mulai masuk ke Indonesia, banyak menggunakan bilik-bilik disinfektan, ada yang menggunakan cairan, ada yang menggunakan radiasi UV. Nah, semuanya itu intinya ingin membunuh virus atau bakteri yang bisa dimatikan sebelum pencemaran bakteri itu meluas. Nah, alat-alat bahan yang digunakan, ini bisa sharing juga teman-teman, jadi dari man tadi, yang kedua adalah material. Alat yang bahan digunakan biasanya kita menggunakan alat berupa ULF atau ultra low volume. Ultra low volume ini adalah alat yang menggumah cairan menjadi partikel yang lebih kecil, bisa dalam bentuk seperti penguapan, tapi cairan tersebut adalah cairan disinfektan. Yang kedua menggunakan spray, yang kita lihat di gambar juga seperti yang kita lihat, banyak berapa areal di daerah Jakarta dan di Indonesia ada yang disemprot menggunakan cairan disinfektan, menggunakan semprotan, partikelnya lebih besar daripada ULF. Jadi partikel ini lebih besar seperti dengan semprotan-semprotan yang ada di beberapa ruangan tuh, seperti semprotan yang hand spray itu sama, bisa elektrik, bisa manual. Selanjutnya kita menggunakan kain mikrofiber yang kita sebut dengan yang kita banyak beli itu biasanya itu bisa menyerap air, atau kita tambahkan lagi kabel power, kabel power sumber listrik, karena alat ULF, sprayer itu menggunakan sumber listrik, maka kita siapkan kabel. Kalau ini tidak dilakukan koordinasi yang baik, maka nanti teman-teman IPSRS akan menyiapkan posisi kabel power, sumber powernya, teman-teman cleaning service menyiapkan alatnya, teman-teman sanitasi menyiapkan cairannya. Jadi ketika kita bergerak melakukan suatu proses desinfektan, itu sudah menjadi satu kesatuan dan tidak menjadi bagian dari pekerjaan satu unit. Jadi kita pekerjakan bareng-bareng. Selanjutnya petugas tadi menggunakan APD, seperti yang sudah kita ketahui bahwa APD standar terus digunakan dari mulai masker, N95, sarung tangan, pakai pelindung, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, adapun bahan atau chemical yang dapat kita gunakan seperti sekarang ini, rupanya kita banyak dengar juga di beberapa media dan beberapa penelitian, rupanya sabun atau deterjen itu mampu membunuh virus. Karena sebenarnya yang kita kejar adalah bukan bakteri, bukan yang lebih kuat dari bakteri, tapi adalah virus yang bisa kita matikan fungsinya selnya tersebut menggunakan sabun atau deterjen. Selanjutnya adalah klorin. Cairan ini sudah lebih, bahan kimianya sudah lebih tinggi lagi daripada sabun deterjen. Selanjutnya H2O2 atau hidrogen peroksida, yang tadi juga bila dimasukkan alat tersebut, cairan hidrogen peroksida ke dalam mesin plasma, bisa menjadi suatu bentuk pembunuhan kuman dan bisa disebut juga sebagai sterilisasi. Selanjutnya air bersih yang berfungsi sebagai penyampur dari cairan-cairan kimia yang akan digunakan sebagai desinfektan. Nah, untuk selanjutnya, di beberapa rumah sakit juga sudah menetapkan berbagai petunjuk sederhana, atau mungkin yang
rumah sakitnya sudah memiliki dana yang cukup, biasanya proses bahan disinfektan ini akan lebih khusus, akan lebih menuju ke salah satu brand. Bisa ke brand yang sudah kita ada upset, bisa Talkan, bisa ke Bibron, itu banyak. Yang saya gunakan adalah bahan yang apabila kita gunakan di ruangan atau yang kita bisa gunakan di rumah sakit kita secara sederhana, bisa gunakan bahan-bahan tersebut. Silakan Pak Indra lanjut. Ya, setelah tadi kita bahas petugas, yang selanjutnya kita bahas metode, ya selanjutnya kita bahas tentang jenis disinfektan. Jadi secara umum rupanya disinfektan itu kita bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu disinfektan menggunakan kimia apapun bentuknya. Yang kedua menggunakan disinfektan radiasi. Nah, kita lihat juga penggunaan bahan kimia ini yang sangat banyak dan hampir kita lihat bahkan di beberapa negara, saya baca juga berita di Iran itu banyak orang yang memiliki tambahan penyakit bukan karena virus corona, tapi memiliki tambahan efek dari terlalu sering menggunakan cairan hand sanitizer. Bahkan tangannya mengalami ada penipisan cairan karena tidak secara langsung bila menggunakan alkohol 70% lebih setiap hari digunakan berapa kali, maka secara tidak langsung cairan tersebut akan masuk ke dalam pori-pori tubuh dan itu akan meracuni dari tubuh kita sendiri. Nah, penggunaan tersebutlah yang harusnya dikontrol oleh siapa yang berwenang di rumah sakit untuk menentukan berapa persentasi kadarnya dan merujuk ke siapa sih sebenarnya persentasi apa dari sebuah cairan disinfektan. Kalau di kami karena sudah ada rujukan dari Dinas Kesehatan, kami menggunakan 3. Yang pertama rujukan yang digunakan oleh PPI, yang kedua menggunakan rujukan yang ada di sanitasi, dan yang ketiga dari perusahaan-perusahaan alat medis yang ada di pasaran sudah mengeluarkan informasi seperti saya mempunyai alat ventilator, alat anestesi ventilator, alat vakum, suction pump. Nah, berapa merek tersebut sudah mengirimkan informasi ke kita bahwa alat kami bisa disinfektan untuk pasien-pasien COVID-19 menggunakan cairan-cairan tersebut ini dengan tata laksana seperti ini. Jadi kami sarankan teman-teman di rumah sakit yang ada di Indonesia ini coba menghubungi vendor-vendor dari penyedia alat kesehatan untuk meminta mereka memberikan notifikasi atau rilis mengenai cairan apa dan metode seperti apa yang harus dilakukan agar satu menjaga keamanan dari petugas yang ada di ruangan tersebut yang melakukan hal tersebut, yang kedua menjaga agar alat tersebut tidak mengalami kerusakan akibat cairan disinfektan yang terlalu keras, yang ketiga menjaga memutus mata rantai dari infeksi nosokomil ke pasien berikutnya. Apabila hal tersebut tidak kita lakukan, kemungkinan proses disinfektan dilakukan, tapi mengalami kerusakan pada alat. Saya juga tadinya awalnya memiliki kendala di cairan klorin yang digunakan pada ruangan elevator, ada lift. Gimana lift yang digunakan untuk mendistribusikan pasien disemprot dengan cairan klorin, lama-kelamaan bahan dari stainless yang ada di lift tadi mengalami semacam penumpukan warna putih yang ada di. Nah, itu kita koordinasikan dengan teman-teman sanitasi. Apa pencampurannya kurang homogen hingga masih ada partikel-partikel yang klorin tidak larut dalam air atau petugas yang melakukannya tidak sesuai dengan standar. Jadi ketika proses desinfektan dilakukan perlu adanya evaluasi agar proses desinfektan dilakukan dengan tenaga yang sudah keluar, dengan bahan yang sudah keluar, bahan resiko yang sudah kita hadapi sangat besar, itu efektif dan tidak menimbulkan risiko yang lain. Nah, selanjutnya adalah senyawa klorin atau klorin yang paling sering kita gunakan karena hampir secara umum di Indonesia klorin ini banyak digunakan disinfektannya. Jadi tersedia juga di pasaran dalam bentuk cair seperti natrium hipoklorit, seperti kalsium klorin juga banyak yang ada di Indonesia. Dan ini ranahnya teman-teman sanitasi, ranahnya teman-teman PPI untuk bisa lebih dalam lagi mana yang harus menggunakan klorin, mana yang menggunakan alkohol. Nah, selanjutnya adalah hidrogen peroksida yang juga tersedia juga di pasaran juga.
yang kita bisa gunakan dalam proses sterilisasi. Yang kedua adalah proses sterilisasi yang menggunakan radiasi. Tadi juga disampaikan juga oleh Pak Tommy secara detail tentang radiasi pun bisa membunuh virus dan bakteri, dan secara umum dan mudah digunakan dan sekarang masih digunakan adalah radiasi lampu ultraviolet atau lampu UV. Nah, panjang gelombang lampu UV sekali lagi, lampu UV yang ada di pasaran, kalau bagi teman-teman yang sudah biasa maka sudah tahu, tapi yang biasa ada juga lampu UV yang tipenya cool light, atau kalau kita pernah lihat di kolam-kolam ikan tuh ada lampu UV yang warnanya biru, tapi dia tidak ngebunuh kuman, itu cuma lampu warna ungu aja. Jadi pastikan kalau teman-teman membeli bahwa lampu UV ini adalah lampu ultraviolet lamp. Ciri-cirinya adalah tidak ada neon di dalamnya. Lampu tersebut warnanya bening, ada 2 kutub elektron di kanan kiri. Nanti ketika dinyalakan maka akan akan tampil lampu ungu yang sangat tajam. Hati-hati, tidak boleh dilihat oleh mata dan itu bisa merusak mata. Dengan panjang gelombang radiasi berkisar antara 328 mili nanometer sampai 210. Jadi ini yang mampu membunuh bakteri dan virus, dan efek bakterinya terjadi pada panjang gelombang 240 sampai 280. Nah, ini yang ketika ada penurunan peluruhan dari sinar ultraviolet, maka desinfektan tadi akan mengalami radiasi ultraviolet akan mengalami peluruhan. Biasanya untuk alat-alat lampu ini sudah dilengkapi datasheet dari pabrikan. Ada lampu ultraviolet yang mampu bertahan sampai 8.000 jam. Ada juga yang sampai bertahan hanya 2.000 jam, tergantung pabrikan mana yang mengeluarkan. Nah, apabila lampu UV tersebut kita gunakan dan tidak punya pencatatan, maka lampu tersebut efeknya lama-kelamaan akan hilang dan kita masih menganggap bahwa lampu itu efektif dalam membunuh virus atau bakteri yang ada di ruangan. Tapi setelah pemakaiannya panjang dan kita tidak mengetahuinya, kita anggap masih berjalan, nah itu resikonya radiasinya akan mengalami penurunan, tapi lampunya masih tetap berfungsi dengan baik. Jadi sekali lagi dibutuhkan adanya tambahan pencatatan, atau mungkin biasanya alat-alat UV sudah dilengkapi dengan hour meter atau pencatat jam kerja dari lampu UV tersebut. Apabila sudah mencapai batas waktu yang disyaratkan oleh pabrikan, disarankan untuk mengganti agar lampu tersebut bisa efektif membunuh bakteri yang ada di udara dan di permukaan apabila alat tersebut digunakan di ruangan-ruangan yang terindikasi virus atau bakteri. Lanjut Pak Indra. Nah, setelah dari petugas yang kita sudah sampaikan, metode yang sudah kita ceritakan, material yang sudah kita ceritakan, nah, selanjutnya adalah SOP-nya secara prosedural, di mana metode ini yang saya ambil adalah metode yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang kita ambil dan kita adopt dan kita gunakan masuk dalam standar prosedur desinfektan. Yang pertama adalah gunakan APD seperti yang kita sudah sepakati bersama. APD ini menjadi hal wajib yang nggak bisa kita tinggalkan. Selanjutnya siapkan tisu atau kita sedang microfiber. Ini silakan merek-mereknya. Kalau Kanebo rupanya salah satu merek, jadi tidak sebut merek, kita sebutnya microfiber. Siapkan air deterjen. Nah ini kalau digunakan air deterjen tersebut atau disinfektan secara bersamaan. Rendam alat lap tadi ke dalam air deterjen, lakukan pengelapan permukaan, keringkan menggunakan lap tadi. Nah setelah dilakukan proses pertama, proses pembersihan secara umum, maka baru kita masuk ke step berikutnya adalah disinfektan. Siapkan cairan desinfektan yang kita masukkan di spray atau kita masuk ke LF tadi. Siapkan tisu, ambil 2 lembar, kita lipat, kita semprotkan ke dalam tisu tadi. Lakukan pengelapan secara jejak atau putaran dari tengah keluar menghindari pengulangan. Maka dilakukan proses ini. Nah, apabila kita menggunakan SOP ini, ada SOP sederhana yang bisa digunakan baik di teman-teman puskesmas, teman-teman rumah sakit, pasienkes yang tidak memiliki alat-alat seperti ULP yang ada tadi saya ceritakan, tidak memiliki alat spray, tidak memiliki alat yang lain, maka metode ini adalah metode sederhana, metode umum yang bisa kita lakukan sendiri, baik teman-teman mungkin di klinik servis, teman-teman di kebidanan, teman-teman perawatan, yang tidak memiliki
tenaga sanitasi yang tidak memiliki tenaga klinik servis, tapi mereka mandiri, klinik sendiri, maka SOP yang digunakan oleh Dinas Kesehatan adalah standar umum yang bisa dilakukan oleh kita sendiri. Tapi kalau kita di rumah sakit, biasa kita menambahkan adalah proses disinfektan yang tadi. Untuk cairan-cairannya itu disesuaikan ke kemampuan masing-masing rumah sakit untuk bisa membeli cairan disinfektan yang sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit. Karena kondisi sekarang kita tahu kondisi COVID banyak membuat rumah sakit juga menurunkan kadar pelayanannya dan pemasukannya juga sedikit, maka pemilihan cairan disinfektan yang baik itu harus dikondisikan tetap dalam ranah sterilisasi dan disinfektan, tapi tidak membuat cash flow keuangan juga akan mengalami masalah. Lanjut Pak Indra. Tadi adalah disinfektan yang ada di permukaan. Kita masuk ke ruangan. Nah, di ruangan ini kita menggunakan alat. Kalau tidak menggunakan alat, agak sulit kita menggunakannya. Maka kita biasanya menggunakan alat. Nah, alat yang tadi kita sudah sampaikan, alatnya seperti apa. Nah, untuk penggunaan APD pasti kita akan sepakat dan semuanya juga akan sepakat bahwa APD itu ada harga mati yang harus kita siapkan sebagai bentuk penyelamatan kita terhadap bakteri itu sendiri atau virus sendiri, bahkan juga terhadap potensi radiasi, potensi penumpukan kadar disinfektan yang secara terus-menerus kita hisap, terus-menerus kita lakukan, maka secara tidak langsung juga kita akan menghirup juga cairan disinfektan tadi. Mungkin sekali dua kali kita sudah biasa, sudah terbiasa masuk, dan itu mempengaruhi juga nanti efeknya jangka panjangnya akan bermasalah juga buat kesehatan kita. Jadi disarankan APD itu buat diri kita sendiri, buat lingkungan juga. Nah, kita sebelum masuk ke ruangan tersebut, kita siapkan juga supaya tidak terjadi bolak-balik, Pak, ini cairannya kurang atau tidak. Kita siapkan kira-kira konsumsinya cukup nggak untuk volume ruangan sebesar ini. Bisa di kamar operasi, atau kita perjalanan dari mulai rawat inap sampai ke ruangan CT scan, itu kira-kira butuh cairan berapa. Atau mungkin dari UGD pasien yang harus masuk ke ruangan COVID, maka sepanjang perjalanan itu dilakukan disinfektan udara, maka diperkirakan supaya petugas yang sudah berat membawa cairan disinfektan itu sudah tidak dibebankan lagi bolak-balik untuk membawa cairan. Letakkan alat tadi ada yang bentuknya dua, yang pertama menggunakan petugas, yang kedua menggunakan sistem otomatis. Jadi alat tersebut namanya dry mist, kita nyalakan ke ruangan tersebut, kita arahkan nozzle ke tengah-tengah ruangan. Setelah kita nyalakan, maka alat tersebut akan mengeluarkan atau merubah cairan tadi menjadi uap selama kurang lebih waktu yang kita tentukan, ada yang bisa 15-30 menit penyemprotan tadi. Alat kita tinggalkan di ruangan, selesai alat tersebut waktunya sudah tercapai, maka alat tersebut akan kita keluarkan dari ruangan. Jadi kalau ini di beberapa rumah sakit ada yang menggunakan sistem dry mist otomatis, ada yang petugasnya masuk ke dalam, maka petugasnya menyemprotkan dari mulai bawah alat ke atas ruangan, ke udara. Ada juga rumah sakit yang hanya menempatkan di tengah-tengah ruangan, maka alat itu dinyalakan. Tapi lebih aman adalah menggunakan proses dry mist yang tidak ada petugas di dalamnya, agar residu dari cairan disinfektan itu masuk ke dalam tubuh, itu dapat kita hindari. Selanjutnya Pak Indra. Sudah mau habis ini. Oke. Nah, secara umum tindakan tadi adalah tindakan secara benar-benar kita bikin seumum mungkin, karena kalau kita tadi menyampaikan berapa rumah sakit punya cairan-cairan dengan merek-merek tertentu, itu dipersilakan, tapi dengan syarat bahan-bahan tersebut itu masuk ke FDA atau ke Food Drug Association, apakah itu aman untuk lingkungan, aman untuk petugas. Biasanya teman-teman dari PPI, teman-teman dari Kesling punya literatur, baik diambil dari WHO, baik diambil dari informasi lain yang dapat dijadikan pedoman baik rumah sakit. Sementara itu aja Pak Indra, terima kasih atas waktu yang diberikan.
Salam dari teman-teman saya kepada teman-teman seluruh Indonesia dan seluruh tenaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari wabah pandemi ini dan kita keluar dari pandemi ini Indonesia bebas dari COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.